Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Febi Azaria, pendidik di SMP IT Bina Insan Cendekia Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada video kali ini, saya akan berbagi 3 tips untuk pendidik. Bagaimana membantu peserta didik untuk berpikir kreatif di kelas. Tips yang saya bagikan ini sebagai bentuk aksi nyata topik Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis kurikulum Merdeka pada platform Merdeka Mengajar. Tips yang pertama adalah tumbuhkan situasi berpikir divergen dan konvergen. Berpikir divergen adalah kemampuan untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan. Misalnya, saat kegiatan belajar mengajar di kelas, pendidik mengajak peserta didik untuk memecahkan permasalahan tentang sampah. Pendidik memantik ide dengan memberikan pertanyaan, bagaimana cara mengatasi sampah berserakan di sekolah kita? Tentu saja, pertanyaan itu akan menghasilkan solusi yang beragam. Nah, tugas pendidik adalah memberikan motivasi dengan respon positif saat peserta didik berusaha untuk menjawab, seperti, "Wah, itu ide yang bagus." "Nah, itu keren." Apalagi ya? Setelah solusi terkumpul, pendidik mengajak peserta didik untuk berpikir konvergen. Berpikir konvergen adalah kemampuan untuk memecahkan suatu persoalan dengan penyelesaian yang efektif dan efisien. Dari solusi-solusi yang diajukan, pendidik mengajak peserta didik untuk mencari solusi yang paling efektif dan efisien. Tentu saja, dengan proses menimbang keunggulan dan kelemahan setiap solusi. Jika situasi berpikir divergen dan konvergen terbiasa ditumbuhkan oleh pendidik di kelas, maka kreativitas peserta didik dalam memecahkan permasalahan akan tumbuh. Tips yang kedua adalah gali bakat sesuai minat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, bakat adalah dasar atau kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Tugas kita sebagai pendidik adalah mengamati kecenderungan peserta didik sehingga lambat laun bakat akan terlihat. Kita pun dapat mengamati kecenderungan berdasarkan 9 jenis kecerdasan. Dengan mengetahui kecerdasan masing-masing peserta didik, pendidik dapat membantu memahami potensinya. Jika pendidik berhasil mengenali minat peserta didik, maka bakat akan tumbuh dan berkembang menghasilkan sesuatu yang kreatif. Tips yang ketiga adalah ciptakan situasi menantang dan berikan apresiasi. Situasi yang menantang akan menghasilkan peserta didik yang adaptif dalam menghadapi tantangan. Tentu saja, kreativitas akan muncul dalam mencari solusi untuk menghadapi tantangan. Jangan lupa selalu berikan apresiasi atas hal baik yang telah dilakukan peserta didik. Jika tantangan dan apresiasi berjalan beriringan, maka kreativitas sebagai bekal perjalanan itu akan menjadi pengalaman yang berharga. Demikian tips dari saya, semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru untuk menerapkannya. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.